Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa maulana wa habibina wa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah innaka sami'un mujib. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Para pemirsa dan para pendengar semua di mana saja berada, yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita berjumpa dan bertemu kembali dalam channel kita Geria Ulum Syariah setelah beberapa lama kita absen, dan mudah-mudahan kesempatan ini akan memberikan manfaat dan keberkahan bagi kita semuanya dalam rangka menyebarluaskan ilmu-ilmu syariah, memahami, dan sekaligus juga akan memberikan manfaat bagi kehidupan kita baik di dunia ini maupun nanti ketika kita menghadap pada Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa dan para pendengar semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan kajian kita yaitu terkait dengan Miladul Rasul sallallahu alaihi wasallam, kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan pada kesempatan ini akan kita bahas dan kita terangkan yaitu apa peristiwa-peristiwa yang terjadi menjelang atau sebelum kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dalam bahasa Arab disebut dengan yaitu al-irhasat. Jadi al-irhasat itu adalah yaitu peristiwa-peristiwa yang sekaligus menjadi sebuah berita gembira, itu bahwa akan lahirlah seorang manusia pilihan Allah Subhanahu wa taala yang membawa cahaya yang akan menerangi dan membebaskan dari kesesatan kepada kebenaran, yaitu Nabi Muhammad SAW. Dan seperti kita ketahui bahwa sebelum kelahiran Nabi Muhammad SAW, yaitu pertama telah terjadi apa yang disebut dengan yaitu Hadisatul Fil, yaitu peristiwa pasukan gajah yang dipimpin oleh seorang Raja Abrahah dari Yaman itu. Dan seperti kita ketahui bahwa Raja Abrahah ini memiliki dendam dan dengki yang sangat-sangat dalam. Kenapa bangsa Arab ketika itu menjadikan kiblat, menjadikan Ka'bah sebagai kiblatnya, sebagai arah tujuannya, dan dia merasa iri. Oleh karena itulah dia membangun sebuah gereja yang besar, yang megah, yang disebut dengan Quraisy itu ya, di Makkah atau di Yaman, yaitu di kota San'a yang sekarang menjadi ibu kota negeri Yaman. Dan ketika itulah salah seorang dari bangsa Arab ketika mendengar niat buruk dan niat busuk dia itu, kemudian datanglah ke gereja itu, dan kemudian gereja itu dikotori begitu. Dan akhirnya marah dia, murkalah dia, dan akhirnya dia mempersiapkan sebuah pasukan besar, pasukan gajah, dan punya niatan yaitu ingin menghancurkan dan merobohkan Ka'bah. Tetapi dalam perkembangan sejarah selanjutnya itu, pasukan yang besar itu dihalang-halangi juga oleh
bangsa Arab, tapi tidak ada seorang pun yang bisa mencegah gerak maju daripada pasukan Abrahah yang sangat besar tadi. Dan akhirnya menjelang sampai di kota Makkah itulah gajah tadi tidak mau bergerak, bahkan dia dalam posisi tetap berhenti begitu, tidak mau datang ke depan, masuk menuju arah ke jalan Makkah tadi. Bahkan ketika dia dipalingkan dari kota Makkah, maka dia berdiri dan mau bergerak. Inilah sebuah keajaiban yang diciptakan oleh Allah SWT yang terjadi yaitu sebelum kelahiran Nabi Muhammad SAW. Dan peristiwa pasukan gajah ini menjadi sebuah peristiwa besar yang diingat oleh bangsa Arab, sehingga ketika terjadi sebuah persoalan apa itu sering dikaitkan dengan peristiwa gajah tadi ini. Jadi pokoknya ini terjadi sebelum sekian lama dari peristiwa gajah itu dan seterusnya. Nah, termasuk juga kelahiran Nabi Muhammad SAW ini. Nah, dan dalam perkembangan sejarah selanjutnya bahwa pasukan gajah tadi ternyata tidak sampai berhasil merobohkan Ka'bah yang diniatkan dari semula ketika dia berangkat dari kota Yaman tadi, tetapi malah justru Allah Subhanahu wa taala melindungi Ka'bah tadi, yaitu dengan menurunkan yaitu pasukan burung ababil tadi, dan setiap burung dibekali dengan 3 batu, dan 3 batu itulah yang kemudian melancarkan serangan kepada pasukan gajah tadi, termasuk juga Raja Abraha. Dan dalam sebuah riwayat, Raja Abraha tadi akhirnya gugur sebelum dia sampai ke kota kediamannya, yaitu di Yaman. Jadi ini satu peristiwa yang terjadi yaitu sebelum kelahiran Nabi Muhammad SAW, dan ini sudah barang tentu menjadi sebuah peristiwa yang mengingatkan kepada bangsa Arab akan kelahiran Nabi Muhammad SAW sebagai manusia yang besar, manusia yang dicintai oleh Allah, sebagai khairul bashar, sebagai manusia yang paling baik, yang akan berisalah untuk umat manusia dan memberikan kasih sayang bagi umat manusia sedunia. Para pemirsa dan para pendengar semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah satu peristiwa yang terjadi yaitu sebelum kelahiran Nabi Muhammad SAW. Nah, peristiwa yang kedua yaitu nurun kharaja min batni ummi, yaitu ketika sebelum kelahiran Nabi Muhammad SAW, dalam satu saat, dalam sebuah riwayat itu, yang diterangkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Luqman bin Amir, bahwa muncullah sebuah nur, yaitu cahaya begitu, yang cahayanya itu menyinari sampai ke yaitu istana Basra, yaitu istana Qusur Syam, yaitu istana-istana di negeri Syam. Dan tepatnya itu di kota Basrah, dan kota Basrah itu sekarang menjadi sebuah kota yang letaknya itu dari kota Suria, yaitu ibu kota sekarang Suria adalah Damsyik atau Damaskus, itu kurang lebih sekitar 140 km. Jadi di sana ada sebuah kota namanya Basrah begitu, dan situlah dulu terdapat Qusur Syam, yaitu istana-istana negeri Romawi Syam yang ada di Syam itu. Nah, cahaya yang keluar dari rahim ibunda Nabi Muhammad SAW, yaitu Siti Aminah binti Wahab, itu memancar sampai ke sana. Hal ini seperti yang diriwayatkan oleh sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Luqman bin Amir. Dalam sebuah hadis beliau mengatakan, sami'tu Aba Umamah yaqulu qultu ya Nabi Allah, ma kana awwalu bad'i amrika, qala na'am, ana da'watu Abi Ibrahim wa busra Isa wa ra'at ummi hina hamatu bi ana kharaja minha nurun adha'a laha qusur asy-Syami, rawahu al-Imam Ahmad wal Hakim. Jadi dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh seorang sahabat yaitu Luqman bin Amir,
Beliau mengatakan bahwa aku mendengar Aba Umamah berkata, yaitu seorang sahabat, dia pernah dalam suatu saat itu bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, ya Nabi Allah, ma kana awalu bati amrika, yaitu apa yang terjadi ketika awal-awal ini apa namanya kehamilan ibunda yang apa namanya yang kemudian melahirkan engkau ya Rasulullah. Kemudian beliau mengatakan bahwa na'am, jadi aku ini adalah penerus daripada dakwah Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu ajaran Islam, dan sebagai pembawa berita gembira yang dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam. Dan ketika itu ibu saya melihat ketika mengandung aku telah keluar dari rahimnya itu sebuah cahaya, nur, yang cahaya itu memancar dan menerangi sampai ke yaitu istana-istana di negeri Syam, yaitu tepatnya di kota Basrah tadi, yaitu kota yang sekarang ini letaknya kurang lebih sekitar 130 meter dari kota Damaskus. Jadi ini merupakan peristiwa kedua yang disebut dengan tadi al-irhasat, yang muncul yaitu ketika sebelum kelahiran Nabi Muhammad SAW. Sudah barang tentu ini menunjukkan satu apa namanya satu busyra atau tabsyir, satu permulaan atau satu mukaddimah bahwa akan lahirlah seorang nabi yang merupakan yaitu khairul khalqi, yaitu makhluk yang paling baik dan membawa misi yaitu ajaran agama Islam yang membawa rahmat bagi umat manusia sedunia. Para pemirsa dan para pendengar semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Peristiwa yang kedua adalah yaitu zuhuru najmi Ahmad fi sama, yaitu munculnya bintang Ahmad di langit gitu ya. Jadi seperti kita ketahui bahwa orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani, orang Yahudi adalah umat yang menjadikan Nabi Musa sebagai pemimpinnya, dan orang Nasrani adalah orang-orang yang menjadikan Nabi Isa sebagai pemimpinnya. Nah, jadi orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani tadi berhijrah melakukan eksodus ke kota Makkah dan juga ke Madinah, itu sebenarnya ada satu tujuan, satu niatan, yaitu dalam rangka menunggu dan menanti kelahiran Nabi Muhammad SAW. Karena informasi ini telah disampaikan di dalam kitab suci mereka, yaitu orang Yahudi kitab Taurat dan orang Nasrani yaitu kitab Injil gitu. Jadi semuanya itu sudah dijelaskan dan diberitakan, dibusrokan atau diberikan kabar gembira oleh Allah SWT dalam kitab suci mereka, sehingga ketika itu orang-orang Yahudi dan orang Nasrani melakukan hijrah ke kota Makkah atau Madinah itu dalam rangka mereka menunggu kehadiran Nabi Muhammad SAW. Dan sifat-sifat Nabi yang nanti akan terutus, yaitu Nabi Muhammad, itu semuanya sudah disebutkan secara jelas begitu di dalam kitab Taurat ataupun kitab Injil. Bahkan dalam sebuah firman Allah SWT dinyatakan mereka semua itu ngerti betul bagaimana sifat-sifat Nabi Muhammad SAW yang nanti akan lahir, yang membawa ajaran Islam yang terakhir itu. Bahkan mereka jauh lebih ngerti daripada kelahiran anaknya nanti, pokoknya dia seorang suami yang punya ibunya, punya istri sedang hamil, dia mungkin tidak tahu bagaimana atau bagaimana anaknya yang lahir gitu, kulitnya, mungkin rambutnya, hidungnya dan sebagainya. Tetapi karena itu tidak ada informasi dari Allah. Tapi tentang kelahiran Nabi Muhammad SAW ini mereka tahu betul gitu, seperti yang disampaikan di dalam kitab suci mereka, baik kitab Taurat maupun kitab Injil. Dan dalam hal ini seperti disebutkan dalam surat Shaf, yaitu firman Allah SWT, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa idz qala Isa ibnu Maryam, ya bani Israila, inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat taurati wa mubasysyiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad, falamma ja'ahum bil bayyinati qalu hadza sihrun mubin. Jadi seperti disebutkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala,
dalam surat Shaf. Jadi ketika Nabi Isa alaihissalam berkata kepada orang-orang Bani Israel, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepada kamu sekalian. Jadi Nabi Isa ini diutus oleh Allah khusus kepada kaum Bani Israel yang memiliki tugas yaitu musaddiqan lima baina yadayya minat taurati wa mubasysyiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismu Ahmad, yaitu kitab Injil yang dibawa oleh Nabi Isa atau agama Nasrani yang dibawa oleh Nabi Isa ini adalah akan membenarkan, mengoreksi yaitu ajaran yang ada di depannya, yaitu ajaran Nabi Musa alaihissalam, yaitu agama Yahudi. Karena agama Yahudi itu ketika kelahiran Nabi Isa itu mengalami distorsi atau penyelewangan yang dilakukan oleh orang-orang Bani Israel, orang-orang Yahudi. Nah, oleh karena itulah Allah mengutus kepada Nabi Isa ini, salah satu tujuannya adalah untuk mengoreksi apa yang ada di dalam kitab Taurat, yaitu kitab sucinya orang-orang Yahudi. Wa mubasysyiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismu Ahmad, dan juga memberikan kabar gembira bahwa nanti setelah Nabi Isa ini akan datang seorang rasul yang bernama yaitu Ahmad. Jadi dalam kitab Injil itu disebut bahwa Nabi Muhammad itu dinamakan dengan Ahmad. Ahmad itu artinya dalam bahasa Arab artinya yang terpuji gitu. Muhammad juga orang yang terpuji gitu. Sama juga dalam segi arti gitu. Nah, tetapi ketika ajaran Nabi Muhammad ini disiarkan dan dibawa oleh Nabi Muhammad kepada mereka, yaitu orang-orang Yahudi atau orang Nasrani, falamma ja'ahum bil bayyinati qalu hadza sihrun mubin. Jadi dinyatakan ini adalah sihir. Ini adalah sebuah sihir yang jelas-jelas nyata. Jadi para pemirsa dan para pendengar semua yang dimuliakan oleh Allah SWT, jadi seperti disebutkan dalam kitab tafsirnya Ibnu Katsir, bahwa ketika itu disebutkan dalam beberapa sejarah gitu, anna najma Ahmad huwa najmun lami'un fis sama lahu khasa'is takhtalifu an ghairihi minan nujum. Jadi bintang Ahmad itu, Ahmad maksudnya Nabi Muhammad SAW, itu dalam literatur sejarah itu disebutkan bahwa itu bintang yang muncul nanti di langit dan memiliki keistimewaan tersendiri yang tidak dimiliki oleh bintang-bintang yang lain. Dan ketika orang-orang Yahudi itu tahu munculnya bintang itu, berarti sudah dekat betul yaitu kelahiran Nabi Muhammad SAW atau Nabi Muhammad telah dilahirkan. Dan hal ini seperti disebutkan oleh nama seorang ahli sejarah yaitu Ibnu Ishaq an Hitsan bin Sabit radhiyallahu anhu qala wallahi inni la ghulamun ibnu sab'i sinin aw thamanin aqilu ma sami'tu yahudiyan yasrahu bi ala sauti ala hisni Yasrib ya ma'sar yahud hatta idza sama'u ilaihi qalu laka wailaka wa ma lak qala al-lailah najmu Ahmad alladhi wulida bihi rawahu al-Imam Al-Baihaqi wa sahahahu Al-Albani. Jadi dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dan juga kemudian hadis ini dinyatakan sahih oleh Imam Albani, diriwayatkan oleh seorang sahabat yaitu Ishaq bin Hisan bin Sabit. Beliau mengatakan bahwa ketika itu dia masih dalam usia yang masih kecil gitu, gulam itu artinya orang masih kecil gitu. Yaitu umurnya kira-kira 7 atau 8 tahun. Tetapi dia sudah bisa memahami apa yang dia dengar gitu. Nah, ketika itu dia mendengar ada seorang Yahudi yang bersuara keras itu bi ala sautihi di atas benteng Yathrib. Dia memanggil-manggil, ya maksar Yahud, wahai orang-orang Yahudi gitu. Ketika mereka semua sudah berkumpul,
Maka mereka mengatakan, "Wailak, apa kamu?" gitu. Sekarang malam ini telah muncul atau setelah terbit, yaitu sebuah bintang yang disebut dengan Najm Ahmad tadi, dan ini menunjukkan bahwa telah dilahirkan pula yaitu Nabi Ahmad, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini menjadi sebuah peristiwa yang terjadi, yaitu yang dekat-dekat atau setelah betul kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Para pemirsa dan para pendengar semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, peristiwa lain setelah itu, selain itu adalah yaitu irtijaju Iwan Kisra, yaitu terjadinya kegoncangan istana Kisra. Jadi Kisra itu adalah nama sebutan dari Imperium Persia begitu. Jadi ketika itu di dunia terdapat dua kekuatan besar, yaitu Imperium Kisra Persia dan Romawi gitu. Dan kalau Kisra ini orang-orang Persia, dia menyembah api, sementara kalau apa namanya eh, yang lain tadi, yaitu apa namanya eh, selain Persia tadi, ini dia beragama Nasrani. Nah, ketika itu terjadi kegoncangan di istana Kisra, dan juga beberapa balkon-balkon itu menjadi rontok dan runtuh begitu. Padahal kita ketahui bahwa kegoncangan itu jauh sebelumnya tidak pernah terjadi begitu, dan mereka membangun dengan kuat sekali gitu. Jadi kurang lebih ada sekitar 14 balkon juga runtuh gitu, dan itu menandai akan lahirnya atau kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga terjadi pula ketika itu, yaitu menjadi matinya atau terbenamnya atau apa tidak hidupnya api Persia, yaitu yang merupakan api penyembahan dari orang-orang Persia begitu, yang sejak beberapa ribu tahun itu tidak pernah padam gitu. Nah, ini ketika itulah terjadi pemadaman, arti padam api Persia tadi, yang menandai kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Para pemirsa dan para pendengar semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan selanjutnya peristiwa lain yang muncul ketika kelahiran Nabi Muhammad SAW adalah yaitu keberkahan ketika Nabi Muhammad SAW itu dilahirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, seperti kita ketahui bahwa kebiasaan orang-orang Arab itu ketika melahirkan anaknya, maka selang beberapa pekan itu kemudian dibawa ke dunia Badui, yaitu perkampungan. Tujuannya agar supaya anak yang dilahirkan itu tumbuh dalam keadaan suci dan kuat, perkasa begitu. Nah, ketika itu Nabi Muhammad SAW ditawarkan kepada para calon-calon yang menyusui tadi, ibu-ibu. Banyak sekali ibu yang menolak begitu, karena mereka punya anggapan bahwa Nabi Muhammad adalah seorang anak yang lahir dalam keadaan yatim, jadi sudah tidak punya bapak. Mungkin dari sisi ekonomi juga kelihatan ini tidak mentereng begitu, sehingga para ibu tadi ada kekhawatiran kalau nanti tidak dapat memberikan imbalan yang sewajarnya. Tetapi seorang ibu yang namanya Halimah As-Sa'diyah tadi, ketika dia sudah berbolak-balik mencari-cari calon anak yang akan disusui ternyata tidak berhasil, akhirnya dia terpaksa bisa menerimanya, yaitu Nabi Muhammad SAW ketika akan dibawa ke pangkuannya tadi. Tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan
satu peristiwa lain, yaitu dengan kehadiran Nabi Muhammad SAW ke lingkungan seorang Ibu Halimah Sa'diyah ini ternyata membawa berkah. Jadi kebun-kebun yang dimiliki ini menjadi hidup subur, kemudian hewan ternak yang selama itu mungkin kurus dan sebagainya menjadi gemuk dan susunya juga banyak. Jadi keberkahan itu tampak sekali dengan kehadiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini sudah tentu menjadi sebuah tadi irhasat atau mukjizat sebagai peristiwa pembuka yang melatar belakangi setelah kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini juga sekaligus menjadi satu renungan bagi kita sekalian bahwa siapapun yang ini senantiasa mendekatkan diri, banyak membaca shalawat kepada Nabi, memberikan cinta kasihnya kepada Nabi Muhammad SAW dengan melakukan apa yang diajarkan, ini insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan keberkahan baginya. Jadi sesuatu yang sebelumnya disangka-sangka tidak bisa memberikan kehidupan yang wajar, tapi alhamdulillah Allah berikan dengan sebaik-baiknya. Jadi oleh karena itulah semua ini menjadi sebuah tabsyir, menjadi sebuah berita gembira yang melatar belakangi atau terjadi yaitu setelah kelahiran Nabi Muhammad SAW atau sebelum kelahiran Nabi Muhammad SAW. Para pemirsa dan para pendengar semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah dengan mempelajari kisah kelahiran Nabi Muhammad SAW ini akan menjadikan kita sekalian lebih mencintai Nabi, lebih mendekatkan kita kepada ajaran Nabi Muhammad SAW, dan dengan demikian sudah barang tentu akan memberikan manfaat besar bagi kita sekalian. Kita mesti harus yakin bahwa cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW ini menjadi sesuatu yang sangat berarti dalam kehidupan kita. Seperti ketika ada seseorang yang bertanya kepada Rasulullah, "Mata saya Rasulullah, kapan hari kiamat itu?" Maka ketika itu Rasul SAW memberikan jawaban, tidak langsung memberikan jawaban yaitu kapan, karena itu adalah sesuatu yang misterius, sesuatu yang gaib, yang tidak diketahui kecuali hanya oleh Allah SWT. Maka ketika itu dia memberikan pertanyaan ulang yaitu madza a'tatta, apa yang kamu persiapkan? Maka ketika orang yang bertanya tadi mengatakan bahwa aku hanya mempersiapkan yaitu cinta kepada Allah dan Rasul-Nya, kemudian Rasul memberikan jawaban yaitu anta ma'a man ahbabta. Jadi kamu insya Allah akan bersama orang yang kau cintai. Jadi orang yang mencintai Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, insya Allah nanti dalam kehidupan di akhirat akan bersama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan berarti dalam arti bersama persis begitu, tapi oleh para ulama dijelaskan yaitu kalau surga itu umpamanya berada dalam sebuah rumah yang besar begitu, maka seseorang yang mencintai Rasul itu akan berada dalam sejauh pandangan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi walaupun jauh mungkin tempatnya, tapi masih dalam radius yang bisa dipandang oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi inilah berkah yang dijanjikan oleh Allah SWT kepada kita sekalian ketika kita betul-betul mencintai Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, dan mudah-mudahan kita sekalian termasuk orang-orang yang betul-betul mencintai Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, di antara dengan banyak membaca salawat pada Nabi, kemudian juga berusaha untuk membenarkan apa yang dibawa oleh Rasul SAW, mentaati perintah-perintahnya, dan insya Allah dengan demikian akan memberikan manfaat bagi kita sekalian. Saya kira mungkin itu yang bisa kita sampaikan dalam kesempatan ini, dan mudah-mudahan sekali lagi memberikan manfaat bagi kita sekalian, bagi orang tua kita, bagi guru-guru kita, dan keluarga kita semuanya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan marilah kita tutup pengajian kita ini dengan baca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.